Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Wianatali, selaku mahasiswi farmasi Universitas Pajajaran. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai topik manajemen supply, mengenai metode perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat di apotik. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai metode perencanaan. Metode perencanaan merupakan suatu proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk metode analisis perencanaan obat ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode ABC dan metode Venn. Yang pertama yaitu metode ABC, yang dikenal juga dengan istilah analisis Pareto. Dilakukan perhitungan total penjualan setiap jenis obat yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Nah, metode ABC ini dilakukan dengan cara mengelompokkan item obat tertentu berdasarkan nilai rupiah per periode tertentu. Nah, untuk kelompok A, yaitu kelompok dengan sejumlah 10-20% stok dari total item dan mempresentasikan 70-80% total nilai biaya pengadaannya. Untuk kelompok B, yaitu kelompok dengan berjumlah 30% dari total item dan mempresentasikan 15-25% total nilai pengadaannya. Sedangkan kelompok C merupakan kelompok dengan berjumlah 55% dari total item dan mempresentasikan 5-15% total nilai pengadaannya. Nah, untuk kelompok A biasanya merupakan kelompok dengan controlling stok yang paling ketat. Nah, misalkan apabila suatu apotik atau suatu perusahaan memiliki budget pengadaan yang terbatas, maka salah satu solusinya itu dapat dilakukan pengurangan safety stock dari kelas A ini. Nah, sedangkan untuk kelompok B dan C merupakan kelompok obat-obat yang fast moving. Nah, selanjutnya ialah metode Venn. Metode Venn merupakan teknik manajemen yang dilakukan mengelompokkan obat berdasarkan pada dampak tiap jenis obat bagi kesehatan. Nah, metode Venn ini digunakan dalam manajemen persediaan apotik berdasarkan pada kekritisan itemnya. Metode Venn dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok B, kelompok obat-obat vital, kelompok E, kelompok obat esensial, dan kelompok N, yaitu kelompok obat non-esensial. Untuk kelompok B merupakan obat yang vital, antara lain ialah obat penyelamat, obat untuk penyelayanan kesehatan pokok, obat untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar. Contohnya ialah epinefrin, insulin, kaptropil, infus cairan dasar, dan lain-lain. Sedangkan untuk kelompok E merupakan kelompok obat yang bekerja secara kausal, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakitnya. Contoh obatnya ialah antibiotik, obat gastrointestinal, NSAID, dan lain-lain. Dan untuk kelompok N ialah kelompok obat penunjang, yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Contohnya ialah vitamin dan suplemen. Nah, selanjutnya ini merupakan rencana kebutuhan obat. Nah, rencana kebutuhan obat ini dibagi menjadi beberapa metode seperti berikut. Nah, metode ini biasa digunakan untuk perhitungan beberapa pesanan rencana kebutuhan obat yang harus dipesan. Nah, untuk metode yang pertama yaitu metode konsumsi. Metode konsumsi ini merupakan metode perhitungan kebutuhan obat yang didasarkan pada proses analisis data dari konsumsi obat selama setahun ke belakang. Biasanya digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang sudah mempunyai data konsumsi yang mantap, seperti infus cairan dasar atau injeksi generik. Nah, perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus
CT sama dengan CA dikali T ditambah dengan SS dikurangin sisa stok, di mana CT merupakan kebutuhan per periode waktu rumus. Contoh soal mengenai perhitungan metode konsumsi, yaitu kebutuhan amoksisilin pada satu rumah sakit setiap bulannya sebanyak 5.000 dengan pembelian setiap 2 minggu sekali, yaitu lead time yang diperlukan yaitu 3 hari, dan sisa stok di rumah sakit itu ada 300 obat, maka harga amoksisilin per satuannya ya 7.000, maka hitung berapa obat yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan. Yang pertama yaitu kita harus menghitung SS-nya dulu, di mana SS sama dengan lead time dibagi jumlah hari per bulan dikali dengan CA, maka didapatkan SS yaitu 300 obat. Dan selanjutnya mulai dihitung CT-nya menggunakan rumus yang sudah disebutkan tadi, yaitu CT sama dengan CA dikali T ditambah dengan SS dikurangi sisa stok. Didapatkan bahwa CT atau infus yang harus dibeli yaitu 2.700 obat. Maka anggaran yang dapat dikeluarkan dapat dihitung dengan diketahui bahwa harga amoksisilin per satuannya ialah 7.000, maka 2.700 dikali dengan 7.000 yaitu 18.900.000. Selanjutnya ini ada metode yang kedua, yaitu metode epidemiologi atau morbiditas. Nah, pada dasarnya untuk metodenya ini hampir mirip dengan metode konsumsi. Namun metode epidemiologi ini didasarkan pada pola penyakit yang paling sering terjadi di suatu masyarakat. Nah, perkiraannya dapat dibuat mendekati kebenaran dengan standar pengobatan yang mendukung usaha dalam perbaikan pola penggunaan obat. Nah, rumusnya itu hampir sama dengan yang metode konsumsi, yaitu CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. Bedanya yang di CA, kalau yang di sini yaitu CE. Untuk penggunaan CE sama dengan CA itu sama, yaitu rata-rata. Nah, untuk contoh soalnya, itu ada satu wilayah yang dikelilingi hutan dan cenderung terdapat pasien dengan gigitan ular. Paling tidak terdapat 5 pasien per bulan. Untuk standar pengobatan gigitan ular itu ada anti-bisa ular 2 botol sehari selama 3 hari, asam traksenama 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari, injeksi ketorolak 3% 2 ampul sehari selama 3 hari, injeksi cefotaxime 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Nah, obat-obat tersebut hanya tersisa 2 di rumah sakit. Nah, sedangkan untuk pembeliannya setiap 1 bulan sekali dengan lead time selama 5 hari. Dan harga 1 kali pemberian standar pengobatan tersebut ialah 500.000. Hitung obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan. Maka, hitung dulu untuk kebutuhan tiap obatnya, yaitu setelah dihitung bahwa anti-bisa yang dibutuhkan yaitu 30, asam traksenama yaitu 45, ketorolak injeksi 30, cefotaxime 30, maka untuk rata-rata pengobatannya yaitu sekitar 30 untuk tiap obatnya. Maka dihitung dulu SS-nya menggunakan rumus lead time dibagi dengan jumlah hari per bulan dikali dengan CE. Maka didapatkan SS-nya yaitu 5, di mana CE tadi ini merupakan rata-rata kebutuhan tiap obat tadi, yaitu 30. Nah, untuk jumlah pengobatan yang harus dibeli, terapi pengobatan yang harus dibeli, yaitu dihitung menggunakan rumus CT sama dengan CE dikali T ditambah dengan SS dikurangin sisa stok. Maka didapatkan bahwa CT-nya yaitu 33 dan anggaran yang dikeluarkan yaitu 33 dikali 500.000 yaitu 16.500.000.
Kemudian lanjut untuk ke metode selanjutnya, yaitu metode kombinasi. Metode kombinasi yaitu digunakan ketika obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif dapat menggunakan metode ini dengan koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola persepan, perubahan kebijakan dan perubahan pelayanan kesehatan. Untuk perhitungan metode kombinasi ini dapat dilakukan dengan rumus CT sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah dengan SS dikurangin sisa stok. Untuk contoh soalnya yaitu di suatu rumah sakit setiap tahunnya ada pasien DBD yang diprediksi 100 pasien per bulan. Pasien tersebut ditangani dengan pemberian infus RL 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi RL tiap bulan di rumah sakit tersebut ialah 5.000 dengan lead time setengah bulan. Hitung berapa RL yang harus disediakan oleh rumah sakit, sedangkan ditemukan sisa stok yaitu 5.000 botol. Maka bisa dijawab dengan rumus yang tadi, yaitu dihitung dulu untuk RL-nya yaitu 20 tetes per menit yang artinya 1 mili per menit dikali 60 menit yaitu 60 mili per jam dikali 24 jam yaitu 24.440 mili per harinya. Dari 1.440 itu dibagi dengan sediaannya yaitu 500 mili. Jadi 2,88 yang artinya sehari dibutuhkan 3 botol RL. Dan diketahui bahwa CA dari RL itu yaitu 5.000 infus dan RL yang dibutuhkan yaitu 3 botol per hari. Untuk per hari untuk per hari dan dihitung untuk 1 bulannya itu ada 100 pasien, maka dibutuhkan 1.500 botol RL per bulan. Nah, untuk SS-nya dapat dihitung menggunakan rumus lead time dibagi dengan jumlah hari per bulan dikali dengan CA dikurangin CE, maka didapatkan SS yaitu 3.250 botol. Nah, selanjutnya dihitung menggunakan rumus yang sudah tercantum yaitu CT sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah dengan SS dikurangi sisa stok, maka didapatkan bahwa CT-nya sebanyak 4.750 botol RL. Nah, untuk metode perhitungan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya seperti metode konsumsi itu memiliki kelebihan yaitu data konsumsi yang akurat, tidak membutuhkan data epidemiologi, dan bila data dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Namun memiliki kekurangan yaitu data konsumsi obat, jumlah kontak pasien mungkin sudah didapatkan dan tidak dapat dijadikan dasar dalam melengkapi penggunaan obat dan perbaikan obat preskripsi. Selain itu juga tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih atau ada yang kehilangan. Sedangkan untuk metode epidemiologi atau morbiditas ini memiliki kelebihan seperti perkiraan kebutuhan obat yang mendekati kebenaran, program-program yang baru yang dapat digunakan, usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan, namun memiliki kerugian atau kelemahan seperti memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil. Data penyakit itu sulit diperoleh secara pasti dan mungkin terdapat penyakit yang tidak termasuk ke dalam daftar. Memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan. Pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama. Dapat terjadi kekurangan obat karena wabah atau kebutuhan insidensial yang tidak terpenuhi atau variasi obat yang terlalu luas. Nah, selanjutnya merupakan materi yang pengadaan mengenai materi pengadaan dan penyimpanan. Nah, untuk sebelum kita masuk lebih lanjut, terdapat draft manajemen cycle, yaitu terdapat dari 4 tahap, yaitu seleksi, procurement, distribution, dan use. Di mana yang akan kita bahas ini merupakan tahap pada procurement, yaitu tahapan pengadaan dan perencanaan. Untuk tahap pengadaan obat ini terdiri dari merupakan tahapan
proses penyediaan obat dan lain yang atau komponen pengadaan obat diantaranya ialah personil yang terlatih dan menguasai informasi yang baik dan obat diantaranya berdasarkan aturan Permenkes RI nomor 38 2003 mengenai pedoman umum pengadaan obat dan abzah di surat edar. Selanjutnya, pengadaan obat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pengadaan konsep obat esensial generik, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau PBL. Nah, untuk pengadaan obat ini memiliki beberapa catatan, misalnya pemilih distributornya harus sesuai, yaitu distributor yang memiliki izin, valid, dan ada apoteker penanggung jawabnya. Selanjutnya harus menyiapkan SP, yaitu surat pesanan sesuai dengan golongan obat yang dibagi jadi bebas terbatas, narkotika, psikotropika, OOT, dan prekursor. Nah, selanjutnya harus dicek kesesuaian jumlah dan jenis obat yang dipesan. Misalnya dicek expirednya, kemasannya, keadaan obatnya, dan lain-lain. Untuk metode pengadaan obat ini perlu memperhatikan dari segi biaya dan ketersediaan obat. Nah, metode pengadaannya dapat dibagi menjadi beberapa, misalnya tender terbuka, tender terbatas, negosiasi kompetitif, dan metode secara langsung. Di mana metode tender terbuka ini melibatkan semua supplier yang tertarik, memiliki biaya yang rendah, memiliki lead time yang sedang sampai panjang, beban kerja yang tinggi, evaluasi supplier yang tinggi. Sedangkan untuk metode pengadaan yang tender terbuka ini harus memiliki pemasok yang memiliki reputasi yang baik dan persyaratan yang diajukan harus terpenuhi. Selanjutnya, untuk tender terbatas itu memerlukan partisipasi supplier yang terbatas. Artinya supplier yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat saja. Untuk biayanya cenderung favorable, untuk lead time-nya sedang sampai panjang, beban kerjanya tinggi, evaluasi supplier tinggi, dan untuk kondisi tertentu yaitu daftar pemasok yang memenuhi syarat harus diketahui dan ada pengaturan pre-kualifikasi dan monitoring supplier. Selanjutnya ada negosiasi kompetitif, yaitu pembeli melakukan pendekatan terhadap supplier yang potensial dan menawarkan harga yang spesifik. Untuk biayanya itu bisa favorable dan lead time-nya cenderung pendek sampai panjang, biaya kerjanya sedang, dan evaluasi suppliernya tinggi. Nah, tapi untuk metode negosiasi kompetitif ini harus memiliki pengalaman pembelian dengan akses yang baik, harga yang rendah, jumlah pembelian yang sedikit. Saat spesifikasi yang dibutuhkan pembeli tidak tersedia secara luas, yang dibutuhkan pembeli itu belum tentu tersedia banyak, artinya belum tersebar secara luas untuk penjualannya. Dan metode selanjutnya yaitu metode langsung, yaitu metode yang dapat membeli langsung ke supplier tunggal. Namun biayanya itu cenderung mahal dan lead time-nya itu cenderung pendek sampai panjang dan beban kerjanya itu rendah, evaluasi supplier tinggi. Dengan kondisi tertentu seperti barang emergensi, item obat yang sedikit, tidak mungkin negosiasi karena langsung diambil dari supplier. Dan pembelian sumber obat juga harus obat tunggal dan barangnya murah tapi jumlahnya sedikit. Nah, selanjutnya ada macam-macam pembayaran. Macam-macam pembayaran ini ada 3. Yang pertama ada konsinyasi, yaitu suatu bentuk kerjasama antara apotek dengan suatu perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Contohnya seperti obat-obat baru, suplemen kesehatan, atau produk herbal yang dilakukan pemeriksaan setiap 12 kali dari perusahaan yang menitipkan barangnya. Yang kedua ada pembayaran secara cash on delivery, di mana metode ini pembayaran pesanan dapat dilakukan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan dan dilakukan pada kurir yang mengantar barang.
Selanjutnya ada pembayaran yang ketiga, yaitu secara kredit, di mana pembayaran dilakukan pengadaan yang dilakukan dengan membayar kembali dalam jangka waktu tertentu, biasanya 21 hari atau 3 minggu, dan TTK harus mengingatkan PSA atau APT untuk membayar hutang 2 hari sebelum datang. Selanjutnya mengenai penyimpanan obat. Penyimpanan obat sendiri merupakan suatu kegiatan pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia. Nah, tujuannya untuk menyimpan sediaan farmasi agar terhindar dari rusaknya mutu obat, pencurian, atau kebakaran. Nah, pentingnya pengaturan penyimpanan obat ini diantaranya untuk memelihara mutu persediaan farmasi agar senantiasa dalam keadaan yang baik, menghindari penggunaan tindakan tidak bertanggung jawab, menghindari ketersediaan obat setiap kali diperlukan, memudahkan pencarian dan pengawasan. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan ini ialah pengaturan tata ruang. Faktor yang dipertimbangkan untuk mengatur tata ruang diantaranya ialah kemudahan ruang gerak, sirkulasi udara yang baik, rak dan pelet, kondisi penyimpanan, pencegahan kebakaran. Nah, bagaimana pengaturannya? Yaitu penyusunan menurut jenis berdasarkan FIFO, yaitu first expired first out, dan FIFO, first in first out. Selanjutnya dapat dilakukan dengan penyusunan kemasan besar, penyimpanan narkotika yang terpisah, sediaan dan lingkungannya, serta pencantuman nama yang jelas. Nah, untuk obat-obat tertentu harus diperhatikan kembali pada Permenkes nomor 3 tahun 2015. Misalnya untuk obat-obat yang narkotika atau psikotropika yang harus disimpan dalam tempat yang terpisah dan lemari dengan kunci yang ganda. Nah, syarat ruang penyimpanan farmasi ini harus accessibility, utility, communication, drainage, site, dan security. Nah, untuk info lainnya yang perlu diperhatikan mengenai penyimpanan suplai farmasi, yaitu dalam mempertahankan kualitas obat, maka obat harus disusun berdasarkan pengelompokan secara alfabetis atau secara farmakoterapi. Dan dalam mempertahankan stabilitas obat, perhatikan sifat obat terhadap suhu, cahaya matahari, dan kelembapan. Membagi berdasarkan bentuk sediaan, yaitu untuk meminimalisir kesalahan pengambilan obat berdasarkan jenisnya. Selanjutnya ada penyimpanan obat khusus seperti narkotika, psikotropika, OOT, prekursor yang tidak boleh dilihat oleh publik langsung. Lemari harus double kunci. Nah, selanjutnya dapat juga untuk memberikan perhatian untuk obat-obat yang take alert, yaitu membahayakan ketika salah ambil. Contohnya seperti insulin epinefrin, itu harus dipisahkan juga dari pengelompokan yang lain. Nah, selanjutnya juga untuk obat-obat yang look alike, sound alike, contohnya captropil 25 mg atau 50 mg. Itu harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya kesalahan pengambilan obat. Sekian dari metode perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Semoga bermanfaat.